jelas nggak, Bu? Agak pelan sih, coba di ini dulu. Nggak kecil ya suaranya ya? Oke, kita mulai aja ya, Bu ya. Selamat malam, Bu Ayu. Bagaimana kabarnya malam ini, Bu? Selamat malam Bu Diana. Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana Bu Diana? Kabarnya juga? Baik, puji Tuhan baik-baik juga, Bu Ayu. Nah, malam ini kita ada waktu ya, Bu, untuk bincang-bincang sebentar nih, Bu. Iya Bu. Jadi rasanya senang sekali kita bisa bertemu ya Bu ya. Sudah lama kayaknya, padahal baru kemarin, tapi rasanya pengen terus komunikasi selalu jalan lancar ya antara kita Bu ya. Iya, iya benar sekali, Bu. Biar kita bisa berbagi cerita, ya, Bu ya. Iya Oke, benar. Bu Ayu, mungkin kita sebelum mulai nih, mungkin Bu Ayu bisa cerita ya, Bu. Perasaan Ibu malam ini itu gimana? Apakah ada hal Um, khusus yang ingin Ibu Ayu diskusikan dengan saya atau apa ada sesuatu yang ingin kita fokuskan untuk kita capai malam ini, Bu? Betul sekali Bu Diana. Ada beberapa hal yang ingin sekali saya diskusikan dengan Ibu karena akhir-akhir ini banyak sekali masalah yang terjadi di sekolah saya Ibu, itu yang membuat saya tuh pengen sekali berbagi dengan Ibu. Oh, begitu ya, Bu. Sebelum kita berbincang lebih jauh nih, Bu, nanti kita akan ada sedikit berbagi cerita. Kira-kira tujuan yang ingin Ibu capai dalam pembicaraan kita malam ini, Bu? Kira-kira itu seperti apa ya, Bu Ayu? Itulah Bu, saya ingin sekali mendapatkan solusi dari pembicaraan kita. Mungkin ada ide-ide yang baru yang bisa Ibu share atau bagi-bagi buat saya gitu Bu, supaya saya sedikit dapat pencerahan gitu. Baiklah Ibu, mudah-mudahan ya Bu ya, nanti kita bisa sama-sama membedah, membahas kira-kira apa permasalahan yang Ibu alami dan kita juga nanti bisa mendapatkan solusi. Baiklah Bu Ayu, sepertinya kita langsung saja Bu ya. Ibu boleh ceritakan masalahnya itu di sekolah itu seperti apa ya Bu? Begini Bu, eh, dari satu semester ini saya itu sering sekali mengadakan pengamatan gitu ya di kelas gitu terhadap rekan-rekan guru saya di sekolah itu eh, apa namanya rasanya dalam penyampaian metode itu kurang sekali bervariasi gitu. Jadi anak-anak tuh saya lihat sudah mulai sibuk sendiri, terus jenuh gitu. Terus juga ini Bu Diana, ada juga nih beberapa hari yang lalu itu saya mendapatkan laporan dari orang tua murid bahwa anaknya tuh sudah males datang ke sekolah gitu Bu. Jadi buat saya ini kayak Iya, iya, iya. kaget gitu. Jadi oh ternyata eh, ada juga ya anak-anak yang memang benar-benar sudah merasa jenuh terus malas berangkat sekolah itu. Oh, gitu ya Bu ya. Dari cerita Ibu tadi yang udah Ibu paparkan, sepertinya yang saya tangkap ya Bu, ada dua permasalahan ya Bu. Yang pertama tadi, sepertinya pada saat Ibu supervisi, Ibu menemukan bahwa guru-guru cara mengajarnya kurang bervariasi ya Bu ya. Ya, Karena anak-anak itu terlihat mungkin agak kurang aktif ya Bu, atau sibuk sendiri-sendiri lah, aktif sih Bu ya kalau anak-anak TK itu ya. Cuman mungkin kurang memperhatikan gurunya gitu ya Bu. ya, Kemudian permasalahan yang kedua tadi dari cerita Ibu juga itu Ibu ada mendapat laporan dari orang tua bahwa anak-anak mereka itu jadi agak menurun ya Bu semangat untuk ke sekolahnya ya Bu ya. Jadi iya dua benar permasalahan sekali. yang saya tangkap tadi. Apakah benar ya Bu? Benar sekali Bu Diana. Jadi mungkin dari metode-metode yang kurang bervariasi, eh, misalnya seperti seringnya menggunakan metode ceramah itu kan mungkin kalau buat anak-anak PAUD itu apa ya membosankan gitu. Sementara
metode metode itu kan banyak ragamnya ya Bu ya. Jadi mungkin disitulah letak kejenuhan dimulai barangkali Bu. Jadi anak-anak mungkin dari pengelolaan kelas gitu saya lihat begitu-begitu saja gitu. Jadi anak-anak kurang respect dan kurang semangat saya rasa. Oh iya 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 Bu. Nah, menurut Ibu sendiri kalau dari dua hal tadi apakah dia saling terkait, Bu? Sepertinya sangat sangat keterkaitan sekali Bu karena metode pembelajaran itu dengan media pembelajaran itu saling saling ini ya Bu ya, saling apa namanya terkait terikat gitu. Jadi satu sama lain itu harus melengkapi gitu. Jika metodenya juga kurang bagus, anak-anak juga jenuh. Terus kalau misalnya medianya juga tidak menarik, mungkin anak-anak juga anak-anak PAUD itu kan faktor konsentrasinya itu tidak nyampe 1 jam Bu untuk tenang Ya, ya. mendengarkan menyimak itu yang membuat barangkali ya sangat-sangat terkait, terkait saya rasa itu Bu, metode dengan medianya. Ya ya ya, Bu. Dari pengamatan Ibu tentang metode pembelajaran yang digunakan guru-guru di sekolah Ibu ya, Bu. Coba Ibu eh, umpamanya gitu ya, Bu, dari skala 1 sampai 10. Itu mereka berada di skala berapa, Bu? Kira-kira menurut Ibu? Hmm, kayaknya sih untuk sekarang rata-ratanya tuh di kisaran 5 aja Bu. Itu menurut penilaian saya gitu ya. Jadi atau mungkin karena ini di awal semester gitu ya barangkali jadi masih gimana gitu ya mungkin semuanya harus harus diberikan support bagaimana itu yang buat saya itu kadang masih bingung gitu Bu. Ya, 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 ya. Jadi masih di angka 5 ya, Bu ya? Ya, Masih kalau dilihat angkanya ini menengah ya, Bu ya, belum maksimal sepertinya. Berarti masih ada potensi-potensi yang bisa Ibu maksimalkan atau bisa guru-guru maksimalkan di kelas ya, Bu. Nah, kalau dia menurut Ibu Ayu ada di posisi 5 nih, Bu. Kira-kira apa sih, Bu, yang bisa dilakukan untuk supaya mereka tuh levelnya naik gitu, Bu? ya. Seperti yang tadi saya sampaikan dengan Ibu Diana ya, itu ada beberapa faktor kan yang misalnya apa namanya kurangnya variasi mungkin di sini ya bisa nanti saya ingin sekali guru-guru itu saya libatkan dalam pelatihan-pelatihan gitu yang mungkin apa namanya membuat semangatnya euforianya sebagai pendidik mungkin akan lebih meningkat itu yang pertama barangkali terus yang kedua pembelajaran IHT di sekolah dengan memanggil sumber yang terpercaya dari dinas pendidikan itu belum saya lakukan juga itu mungkin barangkali lah yang rancangan yang pengen saya lakukan nanti. Oh, iya ya, Bu. Menarik Bu ya untuk rancangan rencana Ibu tadi itu. Berarti yang saya tangkap itu ada dua ya Bu ya untuk sementara ya Bu. Oh, iya Bu, ada lagi Usaha ini. yang Maaf Bu, masih ada Bu. Silakan Bu. iya misalnya gini, uh, dari guru-guru ini kan yang laporan tadi itu ya, mungkin salah satunya saya panggil gitu ya secara secara individu gitu kan, saya ajak berdialog gitulah, berdialog ya santai saja gitu, apa sebabnya, apa permasalahannya gitu barangkali ya, mungkin secara ini mungkin kedekatan kedekatan secara personal mungkin saya mungkin akan saya gali lagi lah dengan rekan-rekan saya di sekolah itu Bu. Oh iya iya ya. Kalau menurut saya sih itu udah bagus sekali Bu ya rencana aksi Ibu ini. Itu menarik ya Bu. Pertama Ibu tadi pendekatan personal dulu mungkin Bu ya untuk ke guru-gurunya. Mencari tahu kan Bu, gimana Iya, penyebabnya, kenapa mereka mungkin kurang variasi, apa kurang ide atau gimana gitu Bu ya. Nah, ketika iya, itu sudah terjawab, maka dilanjutkan rencana aksi yang kedua ya Bu, yaitu mengikut sertakan guru-guru di sekolah Ibu untuk ikut pelatihan ya Bu ya, betul ya Bu? iya, iya, betul sekali Bu. Ya, oke, bagus sekali ya Bu. Jadi mengikut sertakan mereka ke pelatihan-pelatihan, kemudian rencana aksi Ibu yang ketiga itu tadi mengadakan pelatihan atau mungkin semacam workshop ya Bu ya, IHT tadi Iya, di sekolah Ibu.
Nah, kira-kira kalau IHT itu gimana, Bu? Narasumbernya dari mana untuk narasumbernya itu? Iya, biasanya itu Bu, kalau di kami itu kan ada pertemuan rutin untuk Ikatan Guru Taman Kanak Kabupaten itu Bu ya. Jadi di situ kita juga ada diberikan ruang bisa berdialog dengan Bapak Kabid kami gitu kan, memberikan peluang supaya ada misalnya ada permasalahan di lapangan, bagaimana menyikapi guru-guru, bagaimana bekerja sama, berkolaborasi, itu mereka memberikan peluang untuk bisa memanggil mereka, mendatangkan mereka, dan juga kalau misalnya jarak tempuh itu mungkin susah diatasi, itu mereka juga memberikan kesempatan dibuatkan grup gitu Bu. Jadi di situ mungkin kesempatan-kesempatan yang bisa saya pakai untuk bagaimana supaya bisa menghadirkan orang-orang dari dinas pendidikan atau mitra yang terkait gitu Bu untuk lembaga Oh, kami. menurut saya Ibu udah keren loh, Bu, rencana aksinya, Bu. Sudah sepertinya sudah dari berbagai ini Bu ya, cara Ibu ya, Ibu nanti akan melakukannya. Saya rasa itu nanti akan keren lah gitu. Jadi tadi Ibu sudah merencanakan 3 aksi yang akan dilakukan, melibatkan juga dari Dinas Pendidikan ya Bu ya. Ya. Nah, menurut Ibu nih, misalnya setelah dilaksanakannya rencana aksi tadi, kira-kira harapan Ibu untuk apa kemampuan atau kompetensi guru-guru itu meningkat menjadi ke level berapa Bu? Tadi kan awalnya 5 Bu ya. Nah, harapan Ibu nih ke berapa nih nanti nih? Mungkin kalau sudah kita proses Bu ya, semuanya proses, nggak mungkin berjalan dengan signifikan gitu ya Bu ya, perlahan-lahan gitu berjalan seiringnya waktu. Saya berharap sekali sih nanti ada perubahan menjadi 8 begitu Bu. Oke, oke ya Bu ya. Saya yakin berhasil Bu ya. Oke. Insya Saya Allah. percaya lah pasti Ibu bisa dengan usaha dan doa ya Bu. Amin ya Pak. Kemudian jika itu sudah naik level, nah wujud nyata Bu dari ukuran keberhasilan tadi itu dalam bayangan Bu Ayu itu seperti apa Bu suasana di kelasnya? Eh, saya pengen sekali dimulai dari pendidiknya Bu ya. Di situ mungkin sudah mulai menggunakan metode yang bervariasi, bagaimana supaya eh, membangkitkan kembali semangat yang mungkin sudah mulai turun gitu ya. Terus pengelolaan kelas jauh lebih disiasati kembali, bagaimana setiap harinya menciptakan suasana-suasana senyaman mungkin dan aman buat anak-anak PAUD. Dan juga metode pembelajaran itu Bu, jadi banyak sekali metode yang harus kita kembangkan kembali, jadi tidak monoton, tidak membuat anak-anak jenuh begitu, jadi bervariasi dari media, terus dari metode-metode pembelajarannya, itu mungkin mulai dari pendidiknya dulu. Oke, bagus sekali ya Bu Ayu. Jadi setelah membuat rencana aksi, ini kan baru rencana ya Bu. Nah menurut Ibu kira-kira kapan nih Bu untuk eksekusi rencana itu, untuk pelaksananya kapan? Oh, secepatnya, Bu. Saya rasa ini sesuatu yang memang tidak boleh ditunda, Bu ya. Jadi ini buat pembelajaran buat saya sebagai seorang pemimpin barangkali memang benar-benar harus dimulai bagaimana eh, membangun dari hubungan kita dulu dengan guru-guru, disitulah mungkin kekuatan akan kita timbulkan. Jadi akan diciptakan dari kita dulu sebagai tenaga pendidik. Jadi akan segera saya laksanakan karena memang itu sesuatu yang memang harus segera gitu, harus segera. Jadi oke segera itu kapan ya Bu ya? Mungkin bisa Ibu kasih gambaran yang lebih spesifik ya Bu. Saya langsung dalam minggu ini saya akan berdialog dulu dengan guru-guru yang ada di sekolah. Saya harus menggali nih kira-kira permasalahan apa yang membuat mereka selama ini tidak mau berbagi dengan saya, ada rasa sungkan mungkin itu, atau ada hal-hal yang memang tidak mereka ingin utarakan, namun mungkin belum ada waktu buat saya, mungkin itu saya saatnya yang pertama saya akan memberikan kesempatan atau ruang terbuka buat guru-guru saya di sekolah. Oke, berarti minggu-minggu ini ya Bu ya? Ya, minggu-minggu ini. Oke. Nah menurut Ibu kira-kira
dukungan yang Ibu butuhkan untuk Ibu menjalankan komitmen ini itu bagaimana, Bu? Dari siapa gitu dukungannya? Ya, tentunya Bu, di sekolah itu kan banyak warga belajar Bu ya, bermacam ragam, ada dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dan juga karena kami ini adalah PAUD layanan desa, otomatis kita tetap melibatkan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri Bu. Jadi mungkin saya Oke. tetap akan melibatkan orang-orang yang memang berkompeten di dalam lembaga kami Bu. Insya Allah. Oke. Baiklah Bu Ayu, jadi rencana aksi Ibu itu sudah Ibu targetkan Bu ya untuk minggu-minggu ini. Nah, tindak lanjutnya Bu dari coaching kita malam ini, obrolan kita malam ini, apa yang ingin Ibu lakukan? Ya, mungkin untuk selanjutnya ya setelah saya merancang, melaksanakan, tidak lanjutnya tentu saya akan bagaimana apa yang sudah saya rancang dan akan yang sudah saya buat ini akan segera saya eksekusi dan akan saya laksanakan. Jadi hal-hal itu mungkin yang tidak lanjut, jadi segera gitu, jadi saya akan lakukannya. Oke, ya Bu. Baiklah Ibu Ayu, saya senang Ibu sudah menemukan solusi Bu ya dari permasalahan yang tadi sudah Ibu ceritakan di awal nih Bu. Jadi gimana perasaannya sekarang Bu? Sudah lega ya? Saya senang sekali Bu, lega sekali. Terima kasih banyak Bu Diana sudah memberikan apa namanya pencerahan buat saya yang selama ini kayaknya kok saya sendiri gitu, rupanya Bu Diana bisa membantu saya malam ini. Terima kasih banyak Bu Diana waktunya ya. Oke, sama-sama Bu Ayu. Ini sepertinya karena Ibu sudah menemukan solusi dan sudah punya rencana-rencana aksi. Sepertinya bincang-bincang bermanfaat kita ini sudah selesai ya Bu ya. Saya tunggu kabar Bu Ayu untuk kedepannya apakah seperti apa rencana aksi itu berjalan. Mudah-mudahan sukses ya Bu ya. Semangat ya Bu Ayu ya. Ya, terima kasih Bu Diana. Doakan semoga mudah-mudahan rencana apa yang ingin saya implementasikan, saya terapkan di sekolah, mudah-mudahan segera terwujud dengan lancar Bu ya. Terima kasih waktunya Ibu. Oke, selamat malam Bu Ayu. Sampai bertemu lagi Bu. Semangat Ibu. Iya, selamat malam Bu Diana. Terima kasih. Bu, suara saya jelas nggak Bu? Agak pelan sih, coba di ini dulu. Nggak kecil ya suaranya ya. Oke, kita mulai aja ya Bu ya. Selamat malam Bu Ayu. Bagaimana kabarnya malam ini Bu? Selamat malam Bu Diana. Alhamdulillah sehat-sehat. Oke Bu, udah Bu. Halo, selamat malam Bu Diana. Apa Selamat kabarnya malam Bu ini? Ayu. Baik Ibu. Ibu gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat-sehat aja Bu Diana. Jadi malam ini eh, berkesempatan ya kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Terima kasih Iya Bu. waktunya. Iya senang Bu, saya Bu bisa ketemu Ibu lagi untuk cerita-cerita nih Bu. Iya, oh iya Bu. Tapi kok saya melihat Ibu ya, kayaknya kurang bersemangat ya. Tidak seceria biasanya gitu. Kira-kira nih apa nih yang menjadi masalah atau beban? Bisa Bu bagi-bagilah dengan saya gitu. Nampak sekali Bu ya. Iya nih Bu, saya lagi ada permasalahan di kelas saya Bu yang ingin saya ceritakan kepada Bu Ayu. Oh iya, dengan senang hati sekali Bu. Dipersilakan Ibu menceritakan apa saja yang bisa Ibu mau bagikan dengan saya. Mudah-mudahan saya bisa bantu Bu ya. Tidak mengganggu ya Bu ya? Oh, insya Allah tidak mengganggu. Jangan sungkan-sungkan Bu. Insya Allah saya membantu Ibu. Mudah-mudahan apa Ibu bisa lepas dari ketidaknyamanan ini, gitu Bu. Oh iya Bu, karena mungkin waktu kita juga nggak banyak Bu ya. Kira-kira nih Ibu apa bisa mulai menceritakannya tuh masalah apa yang kira-kira Ibu bebankan di pikiran Ibu, boleh Ibu ceritakan sekarang. Namun sebelum Ibu bercerita nih, kira-kira
tujuan apa yang pengen Ibu capai lewat diskusi kita malam ini? Nah, tujuan saya sih, Bu, setelah nanti kita ngobrol, berbincang-bincang malam ini, itu saya ingin mendapatkan solusi untuk permasalahan saya, Bu. Atau ide-ide baru atau pencerahan yang bisa saya terapkan di sekolah nanti, Bu. Oh begitu Bu ya. Oh ya oke Bu. Saya kasih kesempatan buat ibunya mulai bercerita. Silahkan Ibu. Oke, makasih Bu Ayu. Jadi gini Bu, saya ini merasa galau nih Bu ya, karena di pembelajaran saya di kelas itu ada beberapa anak itu yang susah sekali Bu mengumpulkan tugas. Jadi mereka tuh sepertinya tidak mengerjakan tugas gitu loh Bu. Nah, sementara saya sudah sering setiap kali pertemuan itu meminta tugasnya, menagih ya Bu ya, tapi mereka cuek aja dengan berbagai alasan gitu Bu. Jadi jangankan mengumpulkan, mengerjakan saja sepertinya mereka tidak termotivasi gitu Bu. Itu Bu masalah saya di kelas. Oh seperti itu Bu Diana ya. Jadi banyak sekali gitu ya anak-anak yang tidak mau mengumpulkan gitu ya Bu. Itu bagaimana Bu? Misalnya eh, kok bisa gitu anak-anak tidak mau mengumpulkan di tugas ya pada saat mata pelajaran Ibu itu seperti apa Bu sebabnya Bu kira-kira? Mungkin kalau saya perhatikan mungkin mereka bisa jadi bosan Bu ya. Kalau saya pikir-pikir mungkin bosan juga dengan tipe tugas saya yang ya mungkin kurang menarik atau gimana ya Bu. Ini dugaan saya sementara karena saya belum bicara langsung dengan anaknya. Jadi saya sebatas memberikan tugas kemudian meminta mereka mengumpulkan tugas gitu Bu. Tapi dugaan sementara itu ya begitu Bu. Mungkin ada Hmm. kebosanan karena tugas saya yang bisa jadi kurang bervariasi gitu Bu. Hmm. Jadi saya menangkap nih dari uraian Ibu ya. Jadi ada yang pertama itu siswa bosan gitu ya dengan tugas yang Ibu berikan lewat mata pelajaran Ibu ya di kelas ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Ibu juga tadi mengatakan bahwa Ibu juga kurang bervariasi dalam penyampaian materi atau metodenya begitu ya Bu ya. Kalau untuk metode sih saya rasa sudah cukup bervariasi ya Bu yang saya lakukan di kelas. Yang mungkin kurang bervariasi itu pada sisi tugasnya Bu. Memang itu Hmm. sepertinya kelemahan saya juga Bu. Oh begitu. Jadi letak kejenuhan itu memang berarti dari segi tugasnya ya Bu ya. Tugas yang diberikan kepada siswa itu mungkin membuat siswa itu jenuh gitu untuk mengerjakannya gitu ya Bu ya. Iya, Oh iya, baik, iya Bu, bisa jadi Bu. baik. Oke. Kalau seperti itu boleh Bu ya saya minta izin sama Bu Diana. Coba Ibu ceritakan kira-kira nih metode apa saja yang sudah Ibu laksanakan di kelas selama Kalau ini. metodenya, iya Bu, metodenya yang saya lakukan sih biasanya tanya jawab, diskusi, kerja kelompok, kemudian kadang juga bermain peran, kemudian sesekali juga saya mengajak mereka belajar di luar kelas Bu. Berarti sebenarnya sudah sangat bervariasi ya Bu ya, sudah bagus sekali sebenarnya ya Bu ya. Oke, jadi di situ ada metode bervariasi, ada tanya jawab, ada bermain peran, sudah berdiferensiasi begitulah Bu ya. Luar Iya, iya biasa. Bu, iya. Iya, oke. Ya. Terus buat Ibu nih, menurut Ibu nih, rata-rata skala di level mana nih anak-anak dalam mengerjakan tugas menurut Ibu? Kalau menurut saya sih Bu ya, kan tidak semua anak yang memang malas mengerjakan tugas, ada juga yang memang aktif mengumpulkan tugas. Tapi kalau di rata-rata mungkin masih di skala 6 sih Bu. Jadi masih banyak juga yang tidak mengumpulkan tugas itu Bu. Oh, seperti itu ya, Bu Diana ya. Jadi, menaikkan level untuk anak murid itu kira-kira bisa Ibu lakukan nggak misalnya? Saya rasa ada beberapa rencana Bu yang ingin saya lakukan untuk membuat perubahan ya Bu. Untuk memancing mereka dan memotivasi anak-anak ini supaya mereka mau mengerjakan tugasnya Bu. Oh ya, luar biasa sekali sebenarnya Ibu ya. Jadi di sini Bu, tadi kan Ibu
sudah memberikan nih tugas yang bervariasi supaya anak-anak sudah tidak merasakan jenuh dan bosan untuk mengerjakan tugas itu lagi mungkin barangkali seperti itu Bu ya. Terus menurut Ibu nih kira-kira nih eh, rencana apa saja nih menjadi tolak ukur buat keberhasilan Ibu nih kira-kira apa yang akan Ibu lakukan nanti? Nah, rencana saya pertama itu, Bu, yang belum saya lakukan ya, Bu. Mungkin saya akan panggil beberapa anak ini yang memang susah sekali untuk mengerjakan tugas ya, Bu. Saya akan menggali lebih dalam lagi, kira-kira apa penyebabnya, begitu, Bu. Kemudian setelah itu, saya akan mencari ide-ide baru, berbagai jenis tugas yang mungkin bisa saya praktikkan di kelas. Jadi, saya akan memberikan tugas itu bervariasi, Bu. Rencana saya ya, Bu ya, sesuai dengan minat anak-anak ini, Bu. Ya, sudah mantap sekali sebenarnya Bu ya. Jadi dari apa namanya hal-hal yang memang membuat Ibu nanti supaya ada perubahan buat anak-anak Ibu sebenarnya sudah bagus. Ini mungkin secara personal mungkin buat anak-anak Ibu bagaimana untuk murid-muridnya? Barangkali tadi kan metodenya sudah bervariasi. Secara ini buat anak-anaknya bagaimana secara personal? Nah, itu Bu, nanti saya akan panggil satu-satu, ajak dialog, diskusi, untuk menggali lebih dalam lagi sebab-sebab mereka ini tidak mengumpulkan tugas, begitu Bu. Dari situ mungkin saya nanti bisa mengolah apa yang harus saya lakukan. Oke, baiklah. Buat Ibu nih, ukuran keberhasilannya nih, apabila semua murid di kelas tuh sudah aktif nih mengerjakan tugas-tugas Ibu, mungkin mengumpulkan eh, tugas-tugas dari mata pelajaran Ibu tuh, kira-kira nih ukuran keberhasilannya tuh apa Bu? Supaya anak-anak tuh bisa aktif gitu. Ya, kalau ukuran keberhasilannya saya rasa harapan saya ya Bu, anak-anak ini yang mengerjakan tugas, kemudian mereka juga mengumpulkan tugasnya tepat waktu, begitu Bu. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Oke, jadi nih Bu, kira-kira nih Ibu tadi kan sudah ada keinginan mau merubah, memanggil secara personal, mengubah metode. Kira-kira komitmen apa nih yang buat Ibu nih komitmennya nih bagaimana Ibu terhadap rencana aksi ini? Ya, saya akan berkomitmen ya Bu dengan rencana saya itu. Rencana saya akan saya mulai laksanakan minggu depan ya Bu. Ketika pembelajaran saya, nanti saya akan mulai dengan memanggil anak-anak tadi Bu. Satu demi satu gitu Bu. Untuk ditanyai dan berdialog. Oke, menurut Ibu nih kira-kira nih untuk menjalankan komitmen ini pihak-pihak mana yang bisa mendukung supaya bisa berjalan seperti yang Ibu inginkan? Dukungan itu yang saya harapkan itu dari rekan-rekan sejawat juga ya Bu, supaya bisa menciptakan iklim yang suasana yang memang bisa mendukung saya untuk melakukan hal itu di kelas, terutama untuk wali kelasnya Bu. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi sekarang bagaimana tindak lanjut Ibu setelah kita nih melakukan pertemuan coaching pada malam hari ini gitu Bu? Tindak lanjutnya seperti rencana saya tadi, saya akan melaksanakannya. Kemudian saya juga ingin tetap menjalin komunikasi dengan Ibu ya Bu, supaya saya bisa menceritakan hasilnya nanti dan mungkin kedepannya juga Ibu tetap bisa memberi masukan untuk saya Bu. Oke, ya Allah Ibu, Bu Diana, saya tuh merasa senang sekali pada malam hari ini. Ibu sudah mendapatkan solusi, ide-ide baru buat ibunya ya ke depannya Bu ya. Jadi dari permasalahan Ibu nanti Ibu nggak perlu galau-galau lagi Bu ya untuk menghadapi siswa-siswa yang memang tidak mau mengumpulkan tugas-tugas Ibu Bu ya ke depannya. Terus buat Ibu nih karena sudah di ujung waktu nih Bu ya, kita sudah malam nih. Kira-kira nih dari dialog kita malam ini nih eh, saya nih menunggu nih hasil dari reaksi Ibu, aksi nyata Ibu gitu. Jadi kabarnya selanjutnya saya tunggu nih. Jadi eh, semangat terus buat Bu Diana. Saya selalu menunggu kabar Ibu selanjutnya. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik, dapat anak-anaknya bisa terus semangat dalam mengerjakan tugas-tugas ibu-ibu ya. Saya juga terima kasih ya Bu Ayu sudah memberikan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya Bu. Saya juga merasa senang sekali karena saya
Masa tercerahkan Bu dari percakapan tadi, Ibu sudah menuntun saya sehingga sepertinya sekarang saya sudah menemukan solusi dan saya sudah bertekad untuk melaksanakan rencana aksi saya tadi. Terima kasih banyak loh Bu Ayu, jangan bosan-bosan ya Bu. Oh iya, sama-sama Bu Diana. Karena ini juga sudah malam Bu, mungkin kita tutup aja Bu ya untuk Oke Bu, pembicaraan kita. Jangan sungkan-sungkan nanti hubungi saya terus Bu ya. Terima oke kasih Bu. waktunya Bu Diana. Selamat Terima kasih Bu malam. Ayu.